Selamat pagi anak-anak kami sekalian, bertemu lagi dengan Bapak Rezeki Hasiholan Sinamo dalam pembelajaran sejarah. Anak-anak kami, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah terbentuknya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Namun sebelum memulai pelajaran, Bapak tidak henti-hentinya untuk menganjurkan kepada anak-anak kami semua untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, pakai masker, cuci tangan, agar sekiranya kita terhindar dari berbagai penyakit, terutama coronavirus yang sudah melanda negara kita pada masa sekarang ini. Baiklah, anak-anak kami sekalian, sebelum kita memulai materi kita, ada baiknya juga kita berdoa agar kiranya Tuhan tetap memberkati kita, melindungi kita, dan memberikan kita kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kami sekalian, Bapak sudah katakan tadi bahwa kita akan memulai pembelajaran kita tentang materi yang baru, yaitu manusia purba yang ada di Indonesia. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita pagi ini adalah untuk menganalisis nilai-nilai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas sejarah. Yang ketiga adalah kita mengetahui manusia-manusia purba yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, kita mengetahui tentang situs-situs manusia purba pertama yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bahas tentang situs manusia pertama yang ada di Indonesia. Secara umum ada dua daerah yang akan kita pelajari pada pagi ini. Bapak akan menjelaskan secara garis besar. Nanti anak-anak kami semua tetap membaca literatur, tetap membaca buku, ataupun melalui internet mencari bahan untuk menambah pengetahuannya tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama kita membahas tentang tempat situs manusia pertama yang ada di Indonesia. Satu itu berada di daerah Sangiran, seperti yang anak-anak lihat di peta bahwa daerah Sangiran berada di perbatasan antara Karanganyar dan Sragen. Itu ditemukan pada tahun 1934 dan yang ditemukan di situ adalah jenis manusia Homo erectus. Ya. Yang kedua adalah di daerah Trinil atau di daerah Jawa Timur. Di sini merupakan tempat ditemukannya manusia Pithecanthropus erectus pada tahun 1893. Daerah yang dua ini merupakan daerah yang merupakan tempat pertama ditemukannya manusia purba. Anak-anak kami, sekarang kita akan membahas tentang manusia-manusia purba yang ada di Indonesia. Secara khusus, ada 7 manusia purba yang ada di Indonesia, yaitu Meganthropus paleojavanicus, yang kedua Pithecanthropus mojokertensis, seperti yang anak-anak lihat di slide, dan juga Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis, Homo soloensis, Homo wajakensis, dan juga Homo floresiensis. Walaupun sebenarnya secara umum itu hanya terbagi 3, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Ya. Yang secara khusus tadi yang 7 itu tergantung dari daerah penemuannya. Misalnya yang ke-7 Homo floresiensis. Floresiensis itu karena ditemukan di daerah Flores. Ya. Homo soloensis, ya, ditemukan daerah Solo. Ya kan? Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bahas yaitu Meganthropus paleojavanicus. Ciri-ciri daripada Meganthropus paleojavanicus seperti yang anak-anak lihat di slide. Yang pertama itu memiliki tinggi badan 210 cm kurang lebih. Dari ciri-ciri badan saja kita lihat bahwa Meganthropus paleojavanicus itu memiliki tubuh yang besar. Makanya dikatakan Meganthropus. Berasal dari kata mega yang artinya besar, ya. Ciri yang kedua itu memiliki badan yang tegap. Yang ketiga, rahang atas dan rahang bawah itu kuat dan juga memiliki volume otak kurang lebih
600 sampai 900 cc. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ciri-ciri daripada Meganthropus itu dari segi otak kita lihat bahwa mereka belum termasuk manusia yang cerdas. Karena secara umum volume otak manusia itu di kisaran 1350 cc. Manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus. Ya, Pithecanthropus memiliki ciri-ciri tonjolan pada kening, hidung lebar, dan tulang pipi yang kuat. Artinya di sini bahwa Pithecanthropus itu sudah mengalami kesempurnaan daripada Meganthropus erectus ya, atau Meganthropus paleojavanicus. Itu dia. Karena tinggi badan daripada Pithecanthropus itu sudah berada pada kisaran 165 sampai 180 cm. Artinya di situ bahwa manusia Pithecanthropus itu sudah mengalami kesempurnaan ya, dari segi badan itu sudah terlihat normal, dan volume otak sudah mengalami perkembangan yaitu antara 750 sampai 1300 cc. Itu dia. Artinya di situ bahwa Pithecanthropus itu sudah lebih cerdas daripada Meganthropus. Yang berikutnya adalah Homo sapiens. Ciri-ciri daripada Homo sapiens adalah yang pertama itu mereka sudah lebih sempurna daripada Pithecanthropus dan Meganthropus. Yang kedua adalah berat badan mereka sudah mengarah ke berat badan yang ideal, antara 30 sampai 150 kg. Dan juga bentuk tubuh daripada Homo sapiens itu sudah lebih sempurna daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam Homo sapiens mereka sudah melakukan yang namanya food production. Artinya di situ mereka sudah dapat mengolah makanannya sendiri, ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa Homo sapiens itu sudah lebih sempurna kehidupannya daripada Pithecanthropus dan juga Meganthropus. Baiklah anak-anak, itu merupakan penjelasan daripada ketiga manusia purba yang ada di Indonesia. Dan juga tadi kita sudah membahas tentang situs-situs manusia purba yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian pelajaran kita pada pagi hari ini, dan anak-anak harus ingat bahwa apa yang kita pelajari, apa yang Bapak jelaskan pada pagi hari ini merupakan garis besar daripada pembahasan kita tentang manusia purba dan ciri-cirinya yang ada di Indonesia. Untuk menambah pengetahuan Anda, maka anak-anak kami wajib untuk membaca kembali literatur dan juga mencari sumber-sumber yang lain, baik dari Google ataupun dari literatur yang lain untuk menambah pengetahuannya. Karena apa yang kita bahas dalam pembelajaran pagi ini adalah garis besar. Begitu. Nah, baik anak-anak, sampai bertemu untuk minggu selanjutnya. Setelah ini, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak supaya dikerjakan dan dikumpul untuk minggu depan. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.